perawatan dasar yang dapat dilakukan sifatnya non-invasif. Yaitu tindakan yang jika mungkin kita tidak melukai jaringan tubuh, tidak memasukkan alat atau benda dalam tubuh tanpa pengawasan yang berwenang. Jadi setiap pelaku EK atau pelaku perawatan keluarga ini melakukan perawatan tanpa harus melukai jaringan tubuh. Bisa dengar semuanya ya? Ini kok di tempat saya ada suara lagu yang menyanyi ya. Jadi setiap pelaku perawatan keluarga ini tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang di luar dari aturan dari medis. Jadi kita tidak boleh melakukan sendiri, harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter atau dari tim medis. Tidak memasukkan alat atau benda lain dalam tubuh tanpa pengawasan yang berwenang. Dan ini yang berwenang adalah tim medis, karena kita sebagai pelaku perawatan keluarga, yaitu pelaku harus melakukan perawatan yang sesuai dengan anjuran dari dokter atau medis. Ini kriteria pelaku perawatan keluarga. Setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan, ingin belajar dan berbakat dengan bidang perawatan, menaruh minat dan memiliki rasa kepedulian pada orang lain, mempunyai tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. Ini harus salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku perawatan keluarga. Jadi pelaku perawatan keluarga itu boleh dari siapapun, dari umum, masyarakat umum, dari mahasiswa, dari ibu-ibu rumah tangga, atau siapapun yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perawatan keluarga. Dan memang itu adalah bidang perawatannya atau memang keinginannya sendiri ingin belajar dan berbakat dalam bidang perawatan ini. Sebenarnya setiap orang ini sangat memerlukan untuk pendidikan atau perawatan keluarga, karena kita sendiri adalah salah satu anggota dari keluarga. Menaruh minat dan memiliki rasa kepedulian pada orang lain. Ini terutama pada keluarga kita sendiri. Mempunyai tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. Bisa, Net? Sikap dan perilakunya yaitu memiliki sifat kasih sayang, empati yang tulus, selalu mengutamakan kebutuhan si sakit, selalu bersikap terbuka terhadap tindakan yang akan dilakukan, berperilaku kemanusiaan, dan sikap kesediaan untuk menolong. Jadi di sini mempunyai sifat kasih sayang jelas dan empati yang tulus. Jadi seorang sebagai pelaku perawatan keluarga ini harus mempunyai sifat kasih sayang dan empati terhadap si sakit itu sendiri. Tidak boleh kita mengabaikan atau bersikap abai. Yang kedua yaitu mengutamakan kebutuhan. Mengutamakan kebutuhan klien. Jadi apa yang dibutuhkan ini yang kita utamakan. Butuh apa sih hari ini? Udah waktunya untuk makan sarapan pagi, sudah waktunya untuk mengganti spray, sudah waktunya untuk makan siang, atau harus mengganti perlaknya, mengganti perbannya, atau plan itu yang harus diutamakan. Selalu bersikap terbuka. Jadi apapun yang kita lakukan, yang akan kita lakukan itu harus kita sampaikan dulu. Karena pada dasarnya sebagai pelaku perawatan keluarga itu, pasien sudah ditangani oleh medis dan dia pasien sadar bisa
diajak komunikasi karena sudah dibawa ke rumah. Nah, sebagai pelaku perawatan keluarga ini tugasnya setelah pasca dari rumah sakit atau pasca dari penanganan medis. Jadi kita yang menangani. Apa yang akan kita lakukan harus disampaikan. Mau memberi makan, mau mengganti spraynya, kita harus memberitahukan. Atau untuk memandikan, mengkremasi itu kita harus bersikap terbuka dan apa yang akan kita lakukan harus kita sampaikan. Apalagi berada di camp-camp pengungsian atau di tempat-tempat pengungsian ya. Jika ada yang membutuhkan untuk perawatan keluarga itu, kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang ada di situ. Harus kita bersikap terbuka apa yang akan kita lakukan, bukan langsung bertindak atau langsung kita melakukan sesuatu hal tanpa harus memberitahukan. Itu tindakan yang sangat keliru. Jadi tidak dianjurkan seorang pelaku perawatan keluarga langsung melakukan tanpa konfirmasi dari pihak keluarga. Nah, ini yang keempat, berperi kemanusiaan dan sikap bersedia untuk menolong, berkepribadian ramah, serta dapat berkomunikasi dengan klien maupun keluarga. Jadi ada ini ya keterkaitan antara sikap terbuka ini dan bersikap bersedia untuk menolong, berkepribadian ramah, karena kita harus ramah pada saat menyampaikan apa yang akan kita lakukan. Itu kita harus bersikap ramah, sampaikanlah dengan yang baik, bahasa komunikasikan dengan yang baik. Jadi pihak keluarga dan pihak sakit juga kan yang lebih mengerti. Yang kelima yaitu bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan dan senantiasa berpedoman pada materi yang telah dipelajari serta tidak melakukan tindakan yang merugikannya. Ini yang dari bawah yaitu tindakan yang tidak merugikan klien atau anggota keluarga, harus sesuai dengan pedoman, tidak seenaknya sendiri kita melakukannya. Harus ada aturan, sesuai dengan materi yang telah diajarkan pada saat melakukan tindakan kepada klien. Di sini ada sikap dan perilaku untuk pelaku perawatan keluarga itu sendiri. Nah, ini prinsip perawatan keluarga menunjukkan kemauan kerja, tenang, tepat, dan tanpa ragu. Ini kemauan untuk bekerja, yaitu dalam artian kita untuk melakukan perawatan keluarga itu sendiri. Entah itu keluarga kita sendiri atau kita berada di dalam lingkungan masyarakat. Tenang, tidak boleh kita setiap melakukan tindakan harus kita pikirkan lebih dahulu, tidak gerusak-gerusuk kalau bahasa Jawanya itu, harus tenang, tepat dan tanpa ragu. Tidak boleh ragu-ragu kalau kita melakukan sesuatu, karena sebelumnya makanya kita harus pikirkan apa yang akan kita lakukan. Harus berpikir dulu apa yang harus dilakukan, apa yang akan dampak yang akan terjadi di kemudian hari ini harus kita pikirkan. Jadi tidak enaknya sendiri. Mempunyai sikap ramah, selalu senyum, bersedia dan mendengar dan mampu menenangkan klien. Ini yang paling utama ketika berada di tempat-tempat pengungsian. Ini kita harus selalu bersikap ramah, bukan hanya di tempat pengungsian. Dimasuk dalam keluarga kita sendiri juga harus seperti ini. Selalu senyum, bersedia untuk mendengarkan apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan, karena pada saat perawatan keluarga kita akan membuat catatan untuk kita sampaikan ke tim medis atau dokter sebagai bahan rekam medisnya atau sebagai bahan ada kemajuan apa dengan sakit atau apa mengalami kemunduran atau bagaimana. Ini harus bersedia mendengarkan dan mampu menenangkan klien, memberikan motivasi yang positif untuk klien untuk
karena motivasi atau menangani klien ini, motivasi positif itu sangat penting sekali untuk mempercepat penyembuhannya. Selanjutnya itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi yang pertama yaitu kebersihan diri, kebersihan dari si pelaku perawatan keluarga itu sendiri. Baru lingkungan si kliennya. Jika kita bersih, kita menjaga diri kita, maka lingkungan kita juga bisa akan bersih. Jadi diawali pada diri kita sendiri. Usahakan tidak menambah penderitaan klien. Jadi jangan malah ditambah-tambahi kalau ditakut-takuti ini akan seperti ini, itu akan memberikan efek kepada si sakit. Jadi bisa menurunkan imunitasnya si sakit kalau kita tidak. Makanya usahakan untuk tidak menambah penderitaan si klien. Segera merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. Jadi ketika kita sudah menangani suatu kasus, tapi di sini sudah kita berbagai upaya kita lakukan, tapi tidak bisa ada kemajuan, kita harus segera merujuknya ke yang lebih ahli. Catat semua tindakan sebagai catatan harian. Di sini catatan harian sangat dibutuhkan ketika nanti bertemu dengan medis, kita bisa menjawabnya dengan mudah karena sudah ada pada catatan harian tersebut. Jadi apa yang sudah dilakukan itu sudah tercatat semuanya di dalam catatan harian. Apa yang dimakan hari ini, suhu tubuhnya berapa, itu akan lebih mudah kita akan sebagai pelaporannya. Jadi ada sasaran, cakupan, dan kewenangan. Ada sasarannya yaitu individu. Jadi sasaran yang utama, yang pertama yaitu sebenarnya pada individu. Individu pada diri kita sendiri. Untuk pemeliharaan hidup sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Setelah itu baru masuk ke keluarga. Setelah keluarga kita baru masuk ke kelompok-kelompok kita. Kelompok dari teman, sahabat, tetangga, terus masuk ke masyarakat luas. Jadi ketika nanti akan ada di tempat-tempat pengungsian ini pada saat di masyarakat ini, cakupannya yaitu perawatan keluarga dapat memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sehingga klien dapat kembali sehat. Ini perawatan keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan fisiknya. Jadi si sakit ini bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan fisiknya kembali. Secara mental juga bisa kembali untuk mengatasi. Sosial dan spiritual pun akan dapat lebih kembali ke normal kembali. Sehingga dapat kembali sehat, menyelesaikan diri dengan keterbatasan yang diakibatkan penyakit itu jika penyakitnya berkelanjutan. Jadi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara total. Nah, ini mungkin mengalami keterbatasan, tapi di sini setelah mereka sehat, peran atau bagaimana cara seorang pelaku perawatan keluarga ini supaya bisa memberikan motivasi tadi. Jadi menghadapi penyakit dan atau dia bisa lebih survive setelah pasca dari penyakitnya ini sembuh itu. Atau ketika meninggal bisa secara terhormat. Jadi ketika seperti sekarang ini yaitu untuk COVID ini, jadi seseorang yang terkena COVID ini banyak mereka yang dijat kayaknya itu penyakit yang mematikan, penyakit yang menular, penyakit yang menjijikkan. Jadi kadang-kadang itu
jauhi, padahal mereka sudah sembuh. Tapi kadang itu masyarakat masih mengklaim, loh, dia itu kan masih sakit. Padahal sudah sembuh, sudah positif, sudah tidak ada virus yang ada di dirinya. Ini bagaimana supaya kita bisa memberikan motivasi terhadap si sakit ataupun terhadap lingkungannya. Di sini kewenangan dari si pelaku perawatan keluarga yaitu satu mandiri mampu melakukan tindakan yang bersifat promotif atau preventif, dependen melakukan tindakan kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan tugas pelimpahan dari petugas yang berwenang yang terdokumentasi. Jadi harus ada serah terima dari kewenangan ini, surat tugasnya. Setelah dari medis, kita biasanya akan diserahkan ke keluarga. Keluarga ini bisa jadi yang akan menjadi pelaku perawatan keluarga yang ada di rumah ataupun petugas perawatan keluarga. Nah, ini harus ada dokumentasinya untuk pelimpahan tugasnya supaya tidak saling menyalahkan. Next. Ini ada manfaat perawatan keluarga khususnya untuk individu, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, memberikan rasa nyaman dan aman kepada klien, mencegah penularan penyakit pada orang lain, membantu mandirikan klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu di sini individu masuk ke individu si sakit, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa sih? Kebutuhan kita sehari-hari, makan, minum, mengganti pakaian, ini kebutuhan dasar dari manusia. Jadi membantu untuk bisa memenuhi kebutuhannya tersendiri. Jadi bisa makan sendiri, bisa makan, bisa mengganti bajunya, bisa kamar mandi sendiri, itu ada merupakan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Memberikan rasa nyaman dan aman pada klien. Jadi merasa nyaman pada saat sakit ataupun pasca setelah sembuh, mencegah penularan penyakit pada orang lain. Jadi bagaimana kita bisa mencegah penularan sebagai seorang pelaku PK, yaitu bisa mencegah penularan penyakit pada orang lain, yaitu dengan cara ada tahapannya, yaitu ada menggunakan APD. Jadi seorang pelaku PK pada sebelum masuk ke pelaksanaan, kita ada pra pelaksanaan, yaitu salah yaitu menggunakan APD. Nah, ini tujuannya untuk mencegah penularan penyakit pada orang lain. Yang keempat yaitu membantu memandirikan klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi supaya lebih mandiri, kita bertahap. Ketika si sakit pada awalnya hanya bisa duduk, kita bantu untuk setengah duduk, belum bisa duduk atau masih berbaring, kita bantu untuk duduk. Setelah duduk kita bisa bantu untuk berdiri, berjalan, 1 langkah, 2 langkah. Nah, ini untuk membantu memandirikan klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Next. Pada keluarga yaitu mengurangi beban keluarga dalam merawat klien, mengurangi beban ekonomi keluarga, mengurangi kecemasan keluarganya itu. Jadi seorang perawatan keluarga ini masuk ke dalam keluarga untuk perawatan keluarga sendiri, mengurangi beban keluarga dalam merawat klien. Jadi kita bisa membantu pada keluarga yang mempunyai atau ada anggota keluarganya yang sakit. Yang kedua, mengurangi beban ekonomi. Jika di rumah itu bisa dirawat oleh keluarganya sendiri, itu akan lebih baik. Lebih mempercepat penyembuhan. Beban ekonomi keluarganya juga akan berkurang. Beda kalau dirawat di rumah sakit. Kalau dirawat di rumah sakit, itu akan jelas beban ekonomi keluarga akan semakin berat. Kecemasan keluarga akan semakin bertambah. Karena kalau di rumah sakit itu selain biaya, tapi kita juga membutuhkan
tenaga keluarganya tidak bisa beraktivitas yang lainnya, tapi apabila dirawat di rumah atau di keluarganya akan jauh mengurangi beban ekonomi dari keluarga tersebut. Jadi mengurangi kecemasan keluarga karena setiap hari bisa memantau bagaimana si sakit itu, perkembangan dari si sakit. Tapi ketika di rumah sakit itu pasti tidak seperti berada di dalam keluarganya sendiri atau di rumahnya sendiri. Makanya akan menambah kecemasan dari pihak keluarga. Makanya diharapkan perawatan keluarga ini untuk keluarga itu sangat banyak manfaatnya, mengurangi beban merawat, mengurangi beban ekonomi, dan mengurangi kecemasan dari keluarga itu sendiri. Nah, untuk manfaat untuk masyarakat yaitu membantu menciptakan ketentraman masyarakat, menurunkan angka kesakitan di masyarakat. Di sini maksudnya membantu menciptakan ketentraman masyarakat. Jika masyarakat kita banyak yang Ya, mungkin dari ibunya lagi terkendala jaringan. Bisa ditunggu sebentar. Nah, tadi kan itu dijelaskan materi mengenai dasar-dasar perawatan keluarga. Dewi peserta bidang apa belum? Kalau ada yang masih dibingungkan, nanti ditanyakan di akhir ya. Bisa disiapkan dulu pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan pada materi kita di akhir sesi materi. kayak ini kok anak masih yo. Kok ada sinyal dan live. Oh, sudah join ya, Bu? Ya, ibunya sudah join kembali. Ya, sepertinya Ibu Amalia terkendala sinyal dan keluar lagi ya.
Nah, baik adik-adik semuanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai sedikit materi ya tentang perawatan keluarga. Nah, berhubung ibunya masih terkendala sinyal, kalian bisa nanti dicatat dan ditulis pertanyaan yang kira-kira nanti mau ditanyakan terkait dengan materi yang tadi sudah Ibu Hamalia disampaikan. Kita tunggu ya, ibunya terkendala sinyal. Bisa ditulis dulu nanti, misal ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Halo Ibu. Apakah bisa dengar saya? Halo? Permisi, Bu Kamalia. Apakah bisa mendengar suara saya? Permisi Ibu, apakah dengar suara saya Bu? Ya, ternyata ibunya live. Sepertinya. Ya, mohon maaf Ibu. Bisa dengar suara saya Bu? Mohon maaf untuk Ibu Hamalia sudah join, akan tetapi tidak ada suaranya. Permisi Bu. Ya, sambil menunggu ibunya
sebentar ya, karena masih terkendala sinyal. Bisa dicatat lagi yang ingin ditanyakan pada sesi Cek, sudah bisa masuk belum suaranya? sampun belum masuk suaranya. Sudah. Sudah atau belum ya? Sampun Bu, sampun terdengar. Mohon maaf Bu, suaranya kurang terdengar. Mungkin Sudah masuk belum? sudah sampun Bu, sampun. Bisa dilanjut?